Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Oktaviana Rau. Saya dari Prodi Pendidikan Musik semester 3 STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan memaparkan materi strategi pembelajaran dengan topik hakikat strategi pembelajaran yang meliputi istilah-istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran, variabel pembelajaran, serta tahapan dalam pembelajaran. Baik, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Yang kedua, istilah-istilah dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran dapat bersumber atau bergantung dari pendekatan tertentu. Ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yang berpusat pada guru, yang kedua siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran yang langsung, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran edukatif. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Yang keempat, taktik. Taktik adalah gaya seseorang yang melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama. Dari penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan bergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan, dan dengan metode penggunaan teknik itu, setiap guru juga memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Yang ketiga, variabel pembelajaran. Variabel strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Strategi perorganisasian, 2. Strategi penyampaian, 3. Strategi pengelolaan. A. Strategi perorganisasian. Strategi perorganisasian adalah cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, dan prinsip yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Strategi perorganisasian pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu strategi makro dan strategi mikro. Salah satu cara untuk menata dan mengorganisasikan isi pembelajaran adalah dengan menggunakan teori elaborasi. Teori elaborasi dikategorikan sebagai strategi perorganisasian isi pembelajaran. Teori elaborasi mendeskripsikan cara-cara perorganisasian isi pembelajaran
dengan mengikuti urutan umum, yaitu 1. Langkah pertama dimulai dengan menampilkan epiform. Yang kedua, mengelaborasikan bagian-bagian yang ada dalam epiform secara rinci. Yang kedua, pengertian strategi penyampaian. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Strategi penyampaian adalah cara-cara yang ditempuh untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran untuk menyampaikan isi pembelajaran, informasi, atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik. Degeng mendeskripsikan 3 komponen strategi pembelajaran, yaitu yang pertama media pembelajaran, yang kedua interaksi siswa dengan media, yang ketiga bahan belajar mengajar. B. Penyampaian informasi. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasikan peserta didik dalam belajar, maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi adalah urutan ruang lingkup dan jenis materi. 1. Materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Yang kedua, secara umum sifat bahan pelajaran dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama fakta, yang kedua prinsip, dan yang ketiga keterampilan. Dalam menetapkan pilihan tersebut, Nana Surjana mengemukakan untuk memperhatikan, yaitu 1. Tujuan pengajaran, yang kedua urgensi bahan, yang ketiga tuntutan kurikulum, yang keempat nilai kegunaan, yang kelima terbatasnya sumber bahan. Urutan penyampaian materi pelajaran harus menggunakan pola yang tepat. Yang kedua, ruang lingkup materi yang disampaikan, hal yang diperlukan oleh guru dalam memperkirakan besar kecilnya materi adalah penerapan teori Gestalt. Yang ketiga, materi yang akan disampaikan. Materi pelajaran merupakan gabungan antara jenis materi yang berbentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Merrill membedakan pelajaran dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prosedur, dan yang keempat prinsip. Menurut pendapat Reigelut dan Merrill yang dikutip oleh Nyoman S. Degek di dalam buku Taksonomi 1, mengemukakan paling tidak ada 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan, yaitu yang pertama penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, yang kedua pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, yang ketiga pengelolaan motivasional, yang keempat kontrol belajar. Tahapan instruksional atau pembelajaran. Secara umum,
Ada 3 pokok dalam strategi mengajar, yakni tahapan permulaan, tahapan pembelajaran, dan tahapan tindak lanjut. Yang pertama, tahapan permulaan atau pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat memulai proses pembelajaran. Yang kedua, tahapan pembelajaran atau tahapan instruksional, yaitu tahap pembelajaran atau tahap inti, yakni memberikan bahan pembelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau teknis yang digunakan dalam pemaparan materi ini. Terima kasih, selamat sore.